Kemarin kita sudah mempelajari ya teks laporan percobaan, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan. Baik, kali ini kita akan lanjut, yaitu adalah struktur dan unsur kebahasan dalam teks laporan percobaan. Baik, langsung saja ya. Struktur teks laporan percobaan itu ya secara umum dia terbagi atas dua. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua itu adalah uraian. Oke, baik, mari kita lihat satu persatu. Pernyataan umum. Jadi kalau pernyataan umum meliputi itu judul, ya, kemudian meliputi tujuan dan bahan ataupun alat. Itu bagian pernyataan umum. Judul, tujuan serta bahan ataupun alat. Itu. Artinya kalau pernyataan umum itu berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, ya, seperti alat ataupun tumbuhan. Itu aspeknya, bisa hewan, alam ataupun tumbuhan. Karena dalam teks laporan percobaan kita di sini adalah melihat objeknya, bisa objeknya saja hewan, bisa tumbuhan ataupun dan lain sebagainya ataupun alam. Oke, itu kalau dia dikatakan pernyataan yang dibahas secara umum. Jadi contoh ya, kelelawar ya. Kelelawar ini adalah seekor binatang ya yang berterbangan di dalam ruangan yang gelap, bersarang di ruangan yang gelap. Kelelawar ini ya, kelelawar ini juga mirip dengan tikus. Nah, seperti itu. Jadi dia penjelasan tentang kelelawar itu yang disampaikan dalam pernyataan umum ini, baik itu ciri-cirinya dan lain sebagainya. Kemudian yaitu adalah uraian. Ya. Jadi kalau dalam uraian ini dalam teks laporan percobaan itu meliputi langkah kegiatan, kemudian hasil, kemudian simpulan. Ada 3. Ya, itu kalau dia dalam uraian. Artinya kalau dalam uraian ini menggambarkan sesuatu dengan rinci, ya. Kemudian bagian per bagian kebiasaan ataupun kebutuhan hidup makhluk hidup, kemudian penggunaan alat dan bahan. Itu, ya. Itu kalau dia bagian uraian. Paham sampai di situ tentang pernyataan umum dengan uraian? Oke, jika sudah paham, kita akan lanjut yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya kita akan melihat unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama itu adalah aspek umum ataupun generik. Ya, artinya di sini adalah aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Ya, contoh kendaraan, mamalia, ikan air tawar. Kendaraan ini adalah kata umumnya. Kata khususnya apa? Motor, mobil, kereta, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kalau dia mamalia, kata khususnya bisa harimau, serigala, singa, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia ikan air tawar, ya, kata khususnya berarti mujair, ikan benggol, ya kan? Ikan lele dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah kata tugas. Ya, kalau kata tugas ini adalah kata yang memiliki makna gramatikal. Artinya makna gramatikal itu adalah makna yang berubah sesuai konteks. Ya, itu gramatikal dikatakan. Makna yang berubah sesuai konteks. Jadi konteksnya itu jika dikaitkan dengan kalimat, ya, dia menjadi jelas. Jadi bisa berubah artinya, itu maksudnya. Contoh, ya, kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel. Jadi dia bisa menggunakan kata depan ini, ya, bisa menggunakan kata depan, bisa menggunakan kata penghubung, bisa menggunakan kata sandang dan partikel. Ya, jadi nanti kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel itu ada di buku Anda, ya, buku pegangannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut yang ketiga, kalimat aktif. Ya, jadi kalau kalimat aktif ini di sini dikatakan yang melakukan
objeknya. Ya, kegiatan yang dilakukan terhadap objeknya. Ya. Contoh, ya, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Ya, kita lihat satu persatu di sini. Kalau dia dikatakan peneliti, ini adalah subjeknya, ya kan? Kemudian kalau memasukkan itu adalah predikatnya. Kemudian zat asam itu adalah objeknya. Makanya tadi dikatakan kalimat yang melakukan perbuatan terhadap objeknya biasanya menggunakan kata kerja aktif. Ini kata kerja aktif itu. Dia sedang dilakukan. Oke, paham sampai di sini kalimat aktif? Oke. Yang selanjutnya adalah urutan kegiatan. Kalau urutan kegiatan ini, ya, itu biasa kita temukan kalau dalam teks laporan percobaan itu pada bagian tahapan langkah-langkah ataupun pembuatan ataupun prosedur. Ya, makanya dia di sini katakan biasanya terdapat dalam prosedur ataupun cara kerja. Ya, berarti terdapat pada bagian trial dan material. Contoh, pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ya, yang menunjukkan di situ ada urutan kegiatan ini. Kata pertama. Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sama seperti dalam teks prosedur. Tentu kalian sudah belajar teks prosedur ya, sama saya juga kelas 7. Ya. Jadi kalau teks prosedur itu dia disusun secara sistematis. Ya. Cara membuat bakso, ya kan? Sediakan ini satu buatan gitu. Jadi secara urut dia, itu maksudnya urutan kegiatan ataupun uraian kegiatan. Kemudian yang kelima yaitu adalah kata benda. Kata benda di sini yang dimaksud adalah kata yang mengacu pada benda, ya ini. Kata yang mengacu pada benda, kepada manusia, binatang, konsep atau pengertian. Tuh. Ya, yang mengarah kepada benda, manusia, bintang, konsep dan pengertian. Contoh, bahan baku. Ya. Kalau dia bahan baku berarti terhadap benda. Ya kan? Kemudian pengadilan. Ya. Berarti dia mengarah ke mana? Pengertian. Apa itu pengadilan? Petinju. Berarti dia sudah mengarah kepada manusia. Pikiran. Berarti dia sudah mengarah ke mana? Konsep. Itu. Ketakutan. Ya. Ketakutan berarti bisa mengarah kepada binatang juga boleh, kepada manusia juga boleh. Itu. Ataupun bisa juga pengertian. Nah, bisa dipahami sampai di sini untuk kata benda penggunaannya. Jadi bisa dia mengacu pada benda, bisa juga kata benda itu mengacu kepada binatang, bisa juga kata benda itu terhadap konsep, bisa juga kata benda itu terhadap pengertian. Bisa sampai di sini dipahami? Oke. Baik, yang terakhir adalah kata teknis. Ya. Jadi kalau kata teknisnya adalah arti khusus. Ya, arti khusus di sini dikatakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang tertentu. Contoh, nih ada infus. Ya, kenal dengan infus ya? Itu infus terdapat dalam rumah sakit ya, yang ada di rumah sakit ataupun klinik. Kemudian kedokteran, ya. Kemudian pasien. Artinya kalau kata teknis ini adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang tertentu. Kalau infus berarti alatnya, ya kan? Alat yang dicanangkan ke dalam tangan, yang ditusuk dalam tangan kita ini. Nah itu. Kemudian kalau kedokteran itu adalah sebuah instansinya. Artinya dalam kedokteran ini di sini calon-calon dokter itu menuntut ilmu, berarti tempatnya, wadahnya untuk mereka menimba ilmu ataupun universitasnya. Kemudian adalah pasien. Pasien itu disebut untuk orang yang sakit. Nah itu, ya. Saya dirawat, contoh saya dirawat di rumah sakit ini, saya dikatakan pasien. Nah itu dikatakan dengan kata teknis, ya. Kata yang memiliki arti khusus terkait bidang tertentu. Oke? Sampai di sini paham semua tentang struktur dan
unsur kebahasan dalam teks laporan percobaan? Oke, jika begitu, ya, sampai di sini pertemuan kita dan jangan lupa klik subscribe pada channel saya dan jangan lupa ya di-share juga video ini. Terima kasih.